Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kini dia yakin penuh untuk memilih bersama denganmu. Kini dia yakin penuh untuk memilih bersama denganmu selamanya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Teman-teman, kita lihat dulu ya. Ada energi bagaimana dari seseorang yang kini yakin penuh dia ingin bersama dengan kamu. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa. Yang pertama, ada energi Ace of Pentacles. Teman-teman, orang ini adalah orang yang sedang sangat berfokus untuk menarik energi kerejekian atau energi keuangan dalam kehidupannya. Ya, jadi kamu bisa lihat ya, gambarnya lagi jadi money magnet. Jadi orang ini sangat mengutamakan situasi finansial ya, karena mungkin sekali sekarang bisnis yang sedang dia jalankan sedang berbuah, atau sedang konsen ke bisnis baru, atau ada juga yang ternyata di sini merasa bahwa sekarang situasi keuangan bisa lebih baik karena mungkin ada promosi dalam pekerjaan, ada pemasukan tambahan dan sebagainya ya. Jadi faktor finansial menjadi suatu kunci utama yang sangat mempengaruhi bagaimana orang ini bereaksi, berpikir dan sebagainya. Ada energi Two of Wands. Orang ini sedang dalam energi berencana, dalam energi untuk memilih gitu ya, untuk bagaimana masa depan teman-teman. Tapi Two of Wands juga menyatakan bahwa sangat mungkin energi orang ini seperti terbelah ya. Mungkin saja orang ini terbelah kepada dua pilihan. Orang ini mungkin ada pilihan yang lain selain kamu ya. Jadi kayak ada dua hasrat di sini teman-teman ya, dimana dia sangat mungkin butuh sekali waktu untuk memutuskan kepada siapa dia mau memilih gitu ya, atau kepada siapa masa depan ingin dia jalankan. Ada energi Page of Swords. Orang ini itu orang yang punya banyak pemikiran, orangnya suka eksplorasi, orangnya berjiwa muda kayak gitu ya. Karena memang dari segi usia mungkin sekali dia lebih muda dari kamu, atau memang dari pengalaman lebih sedikit, atau memang ya dia secara perilaku lebih muda dari kamu ya. Orang ini suka eksplorasi, banyak ingin tahu hal, dan ada energi Eight of Swords. Kamu berdiri dengan orang yang sebenarnya punya banyak sekali ketakutan, punya banyak sekali kekhawatiran. Orang ini itu seperti terperangkap dalam situasi-situasi yang bikin dia khawatir dan takut ya. Mungkin soal masa depan, khususnya mungkin soal masalah keuangan, soal masalah mengatur masa depan dan sebagainya. Jadi kamu memang berdealing dengan orang yang berjuang untuk mempersiapkan kesiapan diri dan mentalnya. Ada energi Four of Cups ya. Orang ini memilih untuk kontemplasi, berpikir gitu ya. Mungkin saja dia menarik diri dari kamu ya, seperti sedang berusaha untuk merefleksikan apa yang sebenarnya hatinya mau, apa yang sebenarnya hatinya inginkan. Kita lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama orang ini ya. Ada situasi The Devil. Sepertinya kalian itu sama-sama saling sulit untuk melepaskan, saling punya keterikatan. Belum tentu sesuatu yang positif, tapi seperti ada energi mengikat ya antara kamu sama dia. Kayak ada energi adiksi ya. Kamu kecanduan dia atau dia kecanduan kamu. Kalian sama-sama saling nggak bisa kontrol diri, sama-sama saling nggak bisa kontrol perasaan. Karena di sini ada energi tarik-menarik yang kuat ya, Two of Cups. Jadi energi kalian itu saling tarik-menarik, saling bertemu. Kamu memberikan energi yang sama seperti dia memberikan energi ke kamu. Ini juga sangat mungkin kalian merasakan ada potensi dinamika soulmate ya di sini ya, kalau yang Sora lihat. Jadi sangat mungkin sekali kamu merasakan dia belahan jiwa kamu, dan begitu juga sebaliknya.
Ada energi King of Swords. Namun saat ini kalian mungkin sekali sedang berpikir, sedang menimbang, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin walaupun secara perasaan kalian banyak sekali kecocokan, tapi mungkin dari segi pemikiran kalian punya sisi pemikiran yang berbeda. Kalian punya sudut pandang sendiri yang berbeda. Ya, karena Swords itu ngomongin pemikiran. Mungkin saja kalian sama-sama keras dan kekeh dengan pemikiran kalian masing-masing, ya. Tapi dibilang saling sayang juga iya. Jadi mungkin menimbang-nimbang, berpikir. Kita coba lihat lagi. Selain ada pilihan lain, saling toksik, namun ada situasi saling susah melepaskan. Apakah ada situasi-situasi lain yang menambah dinamika dalam hubungan ini? Apakah ada situasi-situasi lain yang menambah dinamika dalam hubungan ini? Ada hurtful assumption. Teman-teman, sepertinya kalian itu ada yang punya saling pemikiran masing-masing gitu ya. Mungkin sekali dia merasa banyak terluka oleh kamu, ya, mungkin oleh kata-kata kamu atau perilaku kamu, baik sengaja ataupun tidak. Dan kamu juga sama. Kamu juga punya pemikiran-pemikiran, ya, yang mana mungkin sekali ada rasa sakit karena kata-kata atau perilaku dia, baik yang ditujukan ataupun tidak sengaja, ya. Oke, dan akhirnya banyak kekecewaan itu yang akhirnya ngebuat pikiran tuh jadi overthinking, jadi kayak berasumsi sendiri gitu ya. Oh, kalau dia ngomong kayak gini berarti dia nggak sayang sama aku. Oh, berarti kalau dia ngomong kayak gini berarti dia ekspektasinya gini sama aku kan nggak bisa penuhin dan sebagainya. Jadi muncullah asumsi-asumsi, tapi kalau sholat ini lebih ke banyak yang negatif ya. Jadi selain dinamika komunikasi kalian, ada juga situasi-situasi yang ngebuat kayak lebih banyak projectionnya, ngebuat pikirannya negatif gitu ya. Kayak kayak dia mikir, oke, situasi ini keuangan belum bagus nih, nanti kalau belum bagus aku nanti berantem sama kamu terus-terusan gara-gara masalah keuangan juga. Nah, kayak gitu-gitu ya. Fear of getting hurt. Di sini kamu juga sebenarnya mungkin sekali punya trauma. Kamu trauma disakiti dan kamu trauma dikecewakan, mungkin begitu juga dia ya. Nah, sehingga ini juga mungkin membuat langkahnya dia banyak menimbang antara mau memilih kamu atau tidak, mau melanjutkan hubungan dengan kamu atau tidak, ya. Dan ada situasi-situasi unhealthiness, ya. Ada situasi-situasi yang mungkin kurang sehat, kurang positif, masalah komunikasi, masalah keterbukaan, masalah kejujuran, ya. Itu yang mungkin masih menjadi pertimbangan dalam hubungan ini. Tapi lalu, apa yang membuat dia menjadi punya satu keyakinan dia memilih kamu? Yang pertama ada energi divine connection, ya, clear quartz. Jadi dia merasakan koneksi dari semesta ini, ya. Artinya walaupun kamu berjauhan sama dia baik secara fisik ataupun secara mental, dia masih sangat-sangat bisa merasakan koneksi semesta sama kamu. Jadi sangat mungkin ada telepati batin, merasa terhubung, kepikiran, terkoneksi gitu ya. Ada energi acceptance, dan seperti semesta itu mendorong dia untuk menerima kenyataan kalau memang kalian terkoneksi atau terhubung. Karena sejauh apapun dia berusaha lari, menghindar, koneksi itu masih sangat kuat terus dirasakan ya teman-teman ya. Sangat kuat dirasakan. Kan di sini ada energi release ya. Justru ketika kamu sudah mengikhlaskan, kamu melet go dia, tidak memaksakan lagi, energi itu jadi jauh lebih terasa ringan buat dia. Justru energi ketika kamu lebih bisa mengikhlaskan, menerima, energi koneksi dari semesta itu lebih terasa, lebih bisa dia rasakan, lebih bisa terkoneksikan. Ada energi confidence. Secara perasaan, dia itu sebenarnya punya perasaan yang kuat sama kamu ya, dan muncullah energi suatu keyakinan gitu ya, kepercayaan diri kalau memang koneksi ini adalah sebuah koneksi yang nyata, koneksi yang real ya. Karena ada energi awareness. Semakin kesini dia semakin bisa tersadarkan, terbukakan siapa sih arti kamu sebenarnya, apa sih makna kamu di dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi kayak dia semakin bisa terbukakan kehadiran kamu tuh dalam hidup dia tuh sebenarnya untuk apa gitu ya. Semakin merasakan koneksi yang kuat. Karena ketika dia break, rest, istirahat,
gak ada komunikasi sama kamu. Di sanalah seperti ada cahaya yang bisa menerangi dia, sebenarnya perasaan dia sama kamu tuh seperti apa. Dan itu semua yang membawa sama dia sebagai energi mendorong dia untuk mengambil suatu tindakan. Kalau selama ini dia banyak diam, banyak pasif, itu energi yang mendorong dia untuk bertindak, teman-teman. Ya. Karena di sini dia merasakan ada energi kecerobohannya dia, ya. Selama ini dia mungkin tidak cukup berjuang, selama ini banyak negative thinking, banyak beralasan, membandingkan kamu dengan yang lain, stres-stres yang cenderung negatif, kepesimisan gitu ya. Yang dia rasakan ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama, dia merasakan tanpa kamu tuh rasanya gelap. Gelap, bingung, kehilangan arah, ada energi kekosongan. Karena mungkin kamu menjadi cahaya untuk dia, bawa positif, bawa hiburan, bawa pengarahan, bawa pencerahan buat dia gitu ya. Karena kalau saudara lihat banyak yang mungkin ya hidupnya itu juga penuh dengan kesulitan, banyak hal-hal yang negatif dalam hidup dia. Dan energinya dia tuh cenderung pesimis, yang tadi saudara bilang negatif, banyak asumsi-asumsi negatif juga gitu ya. Dan dia masih terikat juga mungkin dengan pola-pola hal-hal negatif di dalam hidupnya dia, sementara kamu juga berjuang untuk membantu dia, teman-teman. Tuh. Karena hidup tanpa kamu adalah suatu hopeless. Hopeless tuh kayak gak ada harapan, gelap, dan sangat depressing. I miss your light. Kamu banyak bawa cahaya buat dia ya, banyak bawa pencerahan. Kamu mungkin banyak sharing pengalaman hidup kamu, apa yang kamu tahu, insight ya. Kamu tuh kayak memberikan warna lain buat hidup dia yang mungkin selama ini membosankan, banyak masalah gitu ya. I am blocked. Orang ini tuh negative thinkingnya tuh memang banyak sekali. Jadi ketika dia jauh dari kamu, ketika sudah semesta turun tangan, di sanalah dia bisa merasakan kenyataan hubungan itu, perasaan seperti apa. Di satu sisi dia ngerasa kamu tuh baik banget, bahkan terlalu baik untuk dia sebenarnya. Dia merasa dia tidak layak untuk mendapatkan kebaikan kamu. Dia berharap dia bisa memahami kamu lebih baik lagi. Jadi di sini dia tersadar kalau mungkin dia merasakan dia tidak cukup sabar, tidak cukup mengerti kamu. Ya. Dan dia merasa bersalah dengan memori-memori negatif yang banyak dia berikan sama kamu. Kenangan negatif, mengecewakan, luka dengan perilaku atau kata-kata dia baik sengaja maupun tidak. Dia sekarang mulai mempertanyakan apakah hubungan ini sudah berakhir atau belum ya. Karena dia sekarang mulai ngerasa takut kehilangan kamu. Makanya dia ingin bergerak karena yakin pilih kamu. Dan ada energi merasa kesendirian. Walaupun ada orang yang lain itu belum tentu bisa mengisi hatinya dia, bisa mengisi kekosongannya. Dan semakin hari dia semakin tidak bisa menahan kerinduan dia sama kamu. I can't take it anymore ya. Dia tidak bisa lagi menahan ya segala kerinduan yang ada. Kamu sangat berbeda dari orang-orang di sekitarku ya. Kamu adalah sosok yang sangat berbeda. Aku memang, maafkan aku yang tidak bisa menjanjikan kamu apa-apa ya. Dia menginginkan kamu walaupun di satu sisi dia masih struggle untuk yakin kayak aku bisa nggak ya sesuai ekspektasi. Namun perasaan cinta ini terlalu menggila. Jadi perasaan kangennya, rindunya terlalu kuat. Ada energi apa di sini? Admire, ternyata kekaguman sama kamu. Kamu banyak mengayomi dia, ngasih dia inspirasi. Itu juga yang membuat dia yakin ya. Karena di sini juga ada energi embrace. Semesta tuh seperti mendorong dia mungkin dengan banyak pertanda, firasat batin, perasaan dan segala macam ya. Bahwa kamu adalah memang takdir cintanya dia gitu loh ya. Dia merasakan kamu takdir cintanya tuh kan. Ada energi universe. Jadi ini memang semesta sangat bermain dan berperan kuat dalam koneksi kalian. Banyak memberikan pertanda, petunjuk. Remarkable ya. Dia jadi terus-terusan teringat tentang hal-hal positif di dalam hubungan ini sama kamu. Banyak hal-hal positif yang dia ingat. Ya. Ada energi cherish. Dia seperti ingin menghargai, seperti ingin
merasakan kebahagiaan cinta dengan kamu gitu loh. Karena memang ada energi trust, kamu yang bisa dia percaya, kamu yang bisa setia, kamu yang bisa berintegritas, ya, dan openness. Jadi kayak dia banyak rasa, sampai kapan aku harus lari dari perasaan aku sama kamu. Orang ini sama ini mungkin banyak tertutup, nggak mau terbuka. Tapi seperti ada bimbingan dari semesta dia untuk membuka hatinya, teman-teman, ya, untuk bersatu sama kamu nih. Di sini ada energi bond, ikatan, koneksi terhubung kembali ya. Karena di sini memang ada ikatan rasa kamu sama dia. Ikatan yang tidak biasa. Ya kan? Strength tuh. Ikatan kamu sama dia itu kuat sekali, teman-teman. Jadi memang sangat sulit untuk dipatahkan ya. Dan di sini ada proses penjalanan inner wisdom, ada proses pembelajaran. Sangat mungkin kamu harus menjadi bijak, dia pun harus menjadi bijak. Oke, sekarang kita coba lihat ya, masukan untuk kamu apa? Masukannya untuk kamu apa? Bagaimana kamu harus mungkin menyikapi individuality. Teman-teman, kamu sama dia kan tetap dalam porsi bahwa kalian adalah dua individu yang berbeda. Nah, gimana caranya? Kalau memang masih mau sama-sama, ya kamu menerima dia yang mungkin berbeda. Bukan berarti aku bilang kamu nerima dia ada yang lain ya. Enggak, bukan menerima perselingkuhan dia atau dia membandingkan kamu sama yang lain, bukan. Tapi menerima bahwa dia mungkin punya pola pikir sendiri, mungkin dia punya pemikiran dia sendiri, pertimbangan dia sendiri. Begitu juga dengan kamu ya. Dan sepertinya kalau kamu mau sama dia, kamu harus fokus sama apa yang ada di sekarang dulu. Karena nampaknya apa yang ada di sekarang ini belum beres gitu ya. Jadi sebelum ngomongin soal masa depan, sepertinya apa yang ada sekarang antara kamu sama dia harus diberesin dulu. Ya, gitu. Action. Dan kamu bisa menilai dia dari apa yang dia lakukan, teman-teman, untuk kamu ya. Jadi apa yang dia lakukan, actionnya seperti apa. Sisanya memang kalau Sora lihat pada saat ini harus fokus dulu ke yang ada sekarang. Karena kalau ngomongin masa depan itu nanti ya, setelah sudah diselesaikan semuanya, apa yang ada di depan mata sekarang baru bisa berkomitmen ke jangka panjang ke depannya ya. Tapi ini juga adalah proses pembelajaran ya. Memang proses ini mungkin sekali bisa memperkuat koneksi kamu sama dia, teman-teman. Ya, purify. Karena memang banyak yang harus dimurnikan, dibersihkan, diproses lagi antara kamu sama dia, teman-teman. Ya, memang di sini banyak hal yang akan didiskusikan, diomongin, diselesain ya. Karena memang di sini ada masalah komunikasi dan sangat berbeda dalam pola pikir. Itu yang jadi kunci utama. Tapi orang ini sangat mungkin dia yakin untuk memilih kamu, ya. Karena dia merasa perasaannya sangat intens. Sebentar. Oke, sekarang Sora izin ya teman-teman untuk promosi ya gelang kelembutan bulan. Mungkin ada teman-teman yang kepingin untuk punya gelang ini untuk memperkuat energi femininnya, energi intuisinya, visionnya. Dan kamu bisa google lagi semua fungsi-fungsi Moonstone ada di dalam batu ini. Dan sudah Sora booster dengan energi healing, menambah juga aura kelembutan ya teman-teman. Dan otomatis pastinya akan membawa lawan jenis lebih suka sama kamu ya. Karena kan kalau energinya lembut dan tenang ya. Dan infinity adalah lambang dari endless love atau cinta tanpa batasan ya, cinta abadi dan bintang dari harapan positif ya. Teman-teman, ini cantik sekali karena produknya import ya. Aku juga punya limited, kalau ini sudah habis aku tidak bisa PO lagi kecuali kamu ambil banyak karena aku ambil dari supplier besar. Jadi kalau mau beli sekarang jangan ditunda lagi. Harganya 250.000. Ini cantik sekali, kalau udah dipakai lebih jauh lebih cantik lagi ya. Atau kamu bisa di Tokopedia 270.000 karena ada komisi Tokopedia ya. Aku tidak melayani pengiriman di luar negeri, hanya di Indonesia. Jadi silakan minta saudara atau teman kamu urus pengiriman untuk kamu ya. Atau dikirim dulu ke alamat kamu di sini. Nanti pada saat kamu pulang kampung ke Indo kamu bisa ambil. Oke? Cantik banget ya teman-teman ya. Setiap batu yang Sora jual di Sora Tarot itu fungsinya beda dan juga batunya asli ya. Dan batunya juga beda-beda ya. Dipesan selagi masih ada. Sekarang kita coba ke astrologi sama alfabetnya ya. Teman-teman yang kepingin untuk ketemu Sora langsung untuk dibacakan kartu tarot bisa, untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Atau teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot juga, karena mungkin ada panggilan juga bisa teman-teman ya. Buat kamu yang mau belajar,
atau kamu pingin dibacakan seperti video ini, kamu bisa tonton, bisa lihat kartunya, bisa tonton ulang, bisa jadi kenang-kenangan juga bisa teman-teman, paket video, atau mau online biasa, atau mau baca Bazi buat tahu DNA hidup teman-teman. Itu sangat penting ya, buat tahu bawaan hidup itu seperti apa gitu ya. Apakah memang lebih cocok di sini atau lebih cocok merantau, atau kapan sih Kak aku potensi ketemu sama seseorang gitu ya. Cancer, Aries, Capricorn, Sagittarius, Aries, Taurus, Pisces, dan juga Pisces lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, kamu juga boleh kasih super sticker untuk dukungannya. Atau teman-teman yang kepingin bantu Sora untuk terus mengembangkan channel ini teman-teman ya. Karena penghasilan YouTuber itu tidak sama ya, setiap bulannya itu naik turun juga ya. Jadi jangan skip iklan, jangan lupa di share juga, dan ambil juga pembelajarannya pastinya teman-teman ya. Oke, atau teman-teman yang pingin di healing, yang ngerasa susah tidur, nggak tenang, sering banyak gelisah, masih ada emosi-emosi nggak terkontrol karena masih banyak emosi, kecewa, luka, trauma, teman-teman bisa di healing sama Sora. Teman-teman bisa treatment atau perawatan, silakan hubungi DM, nanti akan diarahkan lebih lanjut ya teman-teman untuk healing ya. Bisa Kak, aku masih nggak bisa lupa, nangis-nangis melulu, nanti bisa dibantu. Oke. AUBJ PMMY NVIUOSEERJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye bye.